Saya dari dulu selalu punya keyakinan bahwa Sang Pencipta akan membuat ciptaan dan ciptaan itu pasti akan menceritakan penciptanya. Kita mencari ketenangan nggak jalan hidup? Betul, tenangan, bahagia, nyaman. Nah, Ternyata ketenangan itu tidak melulu oleh uang. Betul atau betul? that's it. Suatu hari saya masuk di dalam sebuah diskusi forum ya cukup menarik. Ada seorang santri yang habis kalah sama saya di debat dan dia tidak bisa menjelaskan sebuah pertanyaan. Kalau memang Tuhan itu maha segalanya, kenapa Tuhan harus menurunkan nabi untuk menjadi perantara menyampaikan risalah-risalah Tuhan? Saya injak kaki kanan saya pertama menginjak karpet masjid, di situ ada getaran yang luar biasa. Dan seumur hidup saya belum pernah sehappy itu masuk masjid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi Ginanjar pada program podcast Idrisiah TV. Seperti janji saya di beberapa hari yang lalu, saya akan menghadirkan seorang barista yang tiap hari menyajikan kopi terbaiknya dengan brand Enggal Kopi. Untuk brand seduhan ya, ada juga brand kopi aslinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya yang bernama Mamet. Namun salah, Mamet itu nama panggilan. Aslinya Rahmat Nugraha. Kita akan bicara tentang kopi, filosofi kopi, dan bagaimana beliau hijrah secara tempat dan hijrah secara hati. Karena kita janji, kita punya satu konten yang namanya Jalan Hijrah. Siapapun yang menuju kebaikan kita sebut hijrah. Yuk kita kenalan dengan seorang Mamet. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak cerah ceria nih hari ini. Alhamdulillah. Jadi ini bab kopi, alhamdulillah bersyukur saya nggak ngerokok. Tapi ngopi itu sehari bisa 3 kali. Yeah. Nanti saya akan tanyakan berbahayakah itu. Dan ternyata saya dapat jawabannya nggak berbahaya jika itu adalah kopi asli, gulanya tidak terlalu banyak, dan kopi asli itu tidak berbahaya, bahkan baik gitu ya, seperti itu. Kang, sejak kapan menggeluti di industri kopi? Karena saya tahu Kang Mamet seorang kopi expert, ahli di bidang kopi gitu kan. Kalau saya sih penikmat gitu. Ya, apa ya? Cukup tersanjung juga ya sama Kang Yudi dibilang kopi expert. Saya mah tukang seduh aja Kang. Tukang seduh. Oke. Tukang seduh aja lah gitu, tukang seduh biasa. Saya mulai kenal kopi di 2011 akhir. 2011 akhir awalnya sedikit cerita zaman ngaco dulu karena memang senang sama minuman yang pahit. Waktu itu akhirnya biar nongkrongnya enak dan kebetulan urusan pekerjaan juga, akhirnya kita di Bandung waktu itu udah mulai ada coffee shop ya di 2011 akhir. Saya lupa lagi sih namanya. Kita nongkrong di situ di hari di pertama kali nongkrong, besoknya kita semua happy karena kita bangun pagi dengan kepalanya nggak sakit. Biasanya kan kalau bangun pagi dulu kalau nongkrong sama teman-teman selalu hangover ya. Nah, di hari itu kita happy, ya udah akhirnya habit itu kita teruskan sambil mengurangi minuman lain yang kurang baik gitu kan. Nah dari situ akhirnya 2012 saya mulai ketemu beberapa teman-teman yang punya akses ke kebun. Nah akses ke kebun ini cuman gara-gara awalnya adalah keinginan tahuan saya kenapa kopi dengan nama yang sama. Contoh pada saat itu saya minumnya kopi Gayo ya, dan kebetulan saya orang Aceh, adik keluarga besar saya juga ada sebagian yang ada di Takengon gitu kan. Nah dari situ terus saya coba cari tahu sampai akhirnya main ke kebun, dan saya menemukan bahwa di kebun itu
kebun kopi di Indonesia itu petaninya banyak yang tidak pernah merasakan kopi. Cuman bukan jadi poin utama saya pada saat itu. Cuman pokoknya saya kepikiran ya udah saya bawalah, saya dikasih green bean dari salah satu kebun. Saya roasting dari teman saya yang sampai hari ini salah satu roaster yang cukup besar juga di Bandung. Saya ikut ngerosting sama dia, terus saya bawa lagi ke kebun, setengahnya saya berikan ke petani. Dan itu awal muasal saya ngeklik dengan kebun, dengan petani ya. Saya happy ngelihat muka mereka karena puluhan tahun menanam kopi, baru kali itu mereka minum kopi yang mereka tanam sendiri. Nah, kebahagiaan itu juga sama saya dibawa, di-share ke teman-teman kedai. Jadi waktu itu otak di kepala saya ya, kopi seperti ini saya bawa-bawa cuman sekedar agar menghemat budget saya. Ya, saya nggak beda jauh sama Kang Yudi. Bahkan saya bukan cuman 3, saya tuh bisa 6 sampai 10 gelas satu hari. Atau kalau kita ngitung shoot espresso ya, saya sekali minum enaknya tuh 2 shoot gitu kan. Kalau nggak 2 shoot kayaknya ini tuh masih ngejendol gitu pagi-pagi. Ya udah, karena saya ngerasa saya perlu bawa kopi biar hemat budget ya. Nah, kopi yang tadi saya bawa akhirnya ternyata menjadi menarik buat teman-teman barista yang kedainya saya kunjungi gitu. Oke. Kenapa saya katakan expert? Karena tadi disampaikan 2011 dan saat ini 2022, relatif udah lebih dari 10 tahun. Iya. Saya pernah mempelajari sesuatu bidang, jika seseorang menggeluti lebih dari 4 tahun boleh dikatakan expert atau master di bidangnya. Iya. Konsisten, continue terus menerus belajar mempelajari di bidang hal tersebut. Jika saya juga mempunyai bidang, saya menamai diri drone pilot expert, profesional drone pilot, karena saya menggelutinya sejak 2014, hampir 10 tahun, sehingga lebih dari 4 tahun sudah dilewati. Jadi masa 4 tahun awal tuh ini masa bosan atau cuma hanya coba-coba. Jika memang sudah bisa tembus melebihi 4 tahun bahkan sampai 10 tahun, itu konon katanya bisa disebut master. Jadi Anda layak disebut master. Anda layak dapat bintang. Tadi sih ada yang menarik. Aduh, nggak enak nih bangun terus minum kopi segeran. Iya. Itu tuh istilahnya terbukti secara logika atau medis atau hanya sugesti? Saya sih nggak bisa bilang itu. Saya nggak tahu ya kalau untuk masalah sugesti ya, karena memang udah jadi habit. Cuma kecuali kemarin ya bulan Ramadan, alhamdulillah nggak dikasih sakit di sini gitu kan. Ya malam aja kita minumnya. Nah pada saat apakah itu menjadi sugesti atau bukan, saya kurang tahu juga gitu ya, Kang Yudi, karena ya saya edik banget sih kalau soal kopi. Terus kalau secara untuk kesehatan tadi yang Kang Yudi sampaikan, bahkan dianjurkannya nyampe ke 6 kali, 6 cup, 6 gelas kopi satu hari. Itu yang paling dianjurkan, karena makin banyak kopi yang kita minum justru itu mereduce. Lebih baik lagi adalah non sugar coffee dengan kopi yang asli gitu ya. Itu aja sih. Dan kalau secara kesehatan alhamdulillah saya sampai hari ini masih gemuk gitu ya, masih gemuk dan tidak ada gangguan apapun ke kolesterol, darah tinggi, bersih gitu alhamdulillah. Sedangkan makanan sendiri saya juga nggak ada pantangan, nggak ada jaga-jaga gitu sampai hari ini. Ya mungkin bisa dibilang dari kopi juga. Mungkin sedikit menambahkan, karena ada kandungan kafein murni. Betul. Yang ketika kafein masuk itu sama dengan obat yang asli, sehingga ketika ada sedikit pusing, jangan terhadap sebuah aktivitas siang hari panas, dalam sebuah aktivitas pekerjaan, ketika masuk kafein yang asli, kafein yang baik ya, bukan yang berasal dari zat kimia ya. Iya betul. Sehingga itu yang dikatakan baik, mungkin kafeinnya barangkali. Kalau pengetahuan saya gitu ya, kafein itu kan ada mengangkat hormon apa ya, kayak happy, jadinya happy, endorfin dan itu bikin happy, itu satu. Kedua juga membesarkan pembuluh darah.
Nah, untuk mungkin usia-usia yang udah mulai ke kepala 4, ya si urat-urat darah mungkin udah tidak selebar sebelumnya ya kan, apalagi rajin makan gorengan kayak gitu-gitu, ya mungkin konsumsi kopi justru jadi membuka itu dan jadi jauh lebih baik gitu. Tadi di awal dialog santai yang sebelum direkam, saya sempat dengar kopi membuka pemikiran saya tentang bab ketuhanan, tauhid. Itu gimana ceritanya? Gimana ya? Saya dari dulu selalu punya keyakinan bahwa Sang Pencipta akan membuat ciptaan, dan ciptaan itu pasti akan menceritakan penciptanya. Itu buat saya sebuah dari zaman sebelum saya saya mualaf lah anggap. Saya kesini, saya menjadi mualaf. Sebelumnya saya banyak belajar agama lain tadi. Nah, pada saat itu secara tidak langsung kopi selalu menceritakan banyak hal buat saya, dan bisa saya ambil kesimpulannya pelajaran buat saya pribadi gitu ya. Ya Allah alam, mungkin itu adalah dari Allah juga sebenarnya gitu kan, yang ngasih ilham tersebut lewat ya kopi, dari mulai di kebunnya apa segala macam. Nah, kalau bercerita soal tauhid, pada saat itu pemahaman saya adalah kopi kita minum kopi yang sama nih, Kang Yudi, kita minum kopi yang sama. Taruhlah ini kopi Tenjo Waringin. Saya yang nyeduh, saya buatkan 1 gelas, kita bagi 2. Ya. Itu perfect ya, 100% sama. 1 gelas kita bagi 2. Begitu saya tanya sama Kang Yudi dengan apa yang saya rasain, pasti akan berbeda. Nah, itulah Allah. Esanya Allah itu tunggal, tapi akan terasa berbeda buat Kang Yudi dengan saya. Nah, kopi itu menceritakan itu karena lidah. Nah, kalau di sini ceritanya adalah hati, perkara hatinya sudah sesensitif apa. Pada saat hati kita sensitif, nah, atau lidah kita sensitif, kalau kita bicara kopi, ya itu kita akan bisa merasakan apa yang dia coba ceritakan. Nah, dalam hal kalau dalam hal ketuhanan atau dalam ketauhidan adalah hati yang menjadi lidahnya. Itu. Menyaksi kehadiran Tuhan dalam ciptaannya. Betul. Saya juga dapat pelajaran dari guru saya, dan kebetulan guru kita sama, Syekh Akbar Fatur Rahman. Iya, betul. Dalam sebuah pertemuan, beliau mengetahui saya seorang fotografer, dan saya baru cerita sekarang nih di podcast. Dalam sesi pertemuan tersebut menyampaikan, guru Syekh Akbar menyampaikan ke saya, dari apa yang kita lakukan, contoh saya memotret landscape, karena di fotografi itu banyak genre. Yeah. Saya salah satu genre dominannya di landscape. Yeah. Syekh Akbar menyampaikan, jika kita melakukan aktivitas katakanlah memotret, itu harus diambil hikmah, kita menyaksi kebesaran Tuhan. Contoh saya mengambil pemandangan alam, ya bukan hanya sekedar bagus ini foto, tapi ini siapa yang mencipta. Nah, setelah dapat pelajaran itu dari guru, saya menjadi lebih rajin hunting foto landscape dari berbagai kota dan daerah, dan saya menemukan Tuhan di foto saya gitu kan. Jadi dan berikutnya setelah sering ngaji datang ke guru itu memang ada pelajarannya, musyahadah, menyaksi. Betul. Setiap apapun yang kita lihat. Betul. Kita mendapatkan kopi yang enak, ini siapa yang membuat kopi ini enak gitu. Betul. Kan. Betul. Kita memoto foto yang bagus, ini siapa yang mencipta gitu, pasti ada penciptanya gitu kan. Betul. Kita makan enak, kita bepergian dan sebagainya. Jadi ada pelajaran nih sahabat IDTP, apapun aktivitas Anda, kita akan ketemu Tuhan dimanapun Anda berada. Betul. Di ciptaannya kita akan menyaksi. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Betul banget. Dapat pelajaran banyak buat saya. Saya mengenal Allah ya dari secangkir kopi, dari pada saat ke kebun metik cherry apa segala macam. Selalu ada
selalu ada. Subhanallah gitu ya, Allah luar biasa sekali gitu kan, buat saya keren gitu loh. Allah tuh memperkenalkan dirinya lewat semua yang ada di ini. Dan kalau buat saya sih, profesi saya sebagai tukang kopi, proses bikin kopi sendiri juga adalah sebuah cerita bagaimana manusia dilayakkan untuk sampai pada akhirnya bisa dihidangkan dan bisa diminum. Kan ini sudah selesai prosesnya, dan manusia yang selesai berarti kan sudah wafat untuk di dunianya. Nah, baru bisa dinikmati itu kan udah selesai proses dulu. Jadi ya proses pada saat hidup inilah yang kita harus maksimalkan biar jadi sebuah hidangan kopi yang enak. Oke, kita bicara kopi tuh nggak cukup dengan 1-2 episode. Betul. Tapi intinya dialog kita hari ini saya pengen memperdalam tentang jalan hijrah. Hijrah itu adalah sebuah istilah berpindahnya seseorang secara tempat dan secara hati. Yang saya mengetahui mengenal seorang Muhammad itu dulunya event organizer yang bergerak di bidang entertain. Ya, kurang lebih sama saya gitu industrinya. Saya juga di industri event organizer tapi sub bidang multimedia. Okay. Mensupport event-event tersebut. Ya, sehingga latar belakang kita sama lah. Yeah. Kadang-kadang sholat kelewat gitu kan, adzan juga kedengeran tapi kita nggak ngerasa dipanggil. Betul. Bahkan seringkali terjerumus ke dalam pergaulan. Teman-teman kita memegang dan dekat dan meminum minuman yang tidak dihalalkan, kita juga ada di sana gitu kan. Cangkirnya sama, piringnya sama dan sebagainya, masya Allah. Itu adalah masa lalu. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama dekat dengan guru yang kita merasa terbimbing. Dan banyak orang yang menginginkan di posisi seperti itu. Namun orang hanya sekedar saya ingin seperti itu, saya ingin, tapi tidak ada action. Kita termasuk orang yang action, berpindah secara tempat dan berpindah secara hati. Kita akan perdalam cerita ke arah sana. Jadi sahabat IDTV yang pengen belajar kopi, belajar menyeduh dan menikmatinya, boleh datang ke kedai Enggal Ngopi di jalan apa ya nama jalannya, saya malah lupa. Indihiyang. Iya, daerah Indihiyang dekat SMP 13. Tasikmalaya. Nanti kita boleh tanya juga lah ke akun IDTV ya, nanti kita share ya nomor telepon Kang Mamet ya. Boleh ya. Oh, saya pengen belajar seduh, datang aja ke sana, nanti kita kasih nomor kontaknya. Siap. Oh, pengen pesan dalam jumlah banyak, boleh. Boleh banget. Oh, pengen membuat acara di sana, meeting dan sebagainya, bisa juga. Boleh. Oke, jadi jangan segan-segan untuk menghubungi Enggal Kopi. Karena ownernya adalah Kang Mamet, itu masih bagian daripada keluarga besar kita. Tapi belum kita perkenalkan. Hari ini kita kenalkan pada poin jalan hijrah. Oke Kang, tadi saya mengenal secara kejauhan. Ceritain latar belakang, kita belum bicara sekarang ya. Kita flashback, dulunya kayak gimana sih di Bandung? Saya di Bandung ya seperti sebandel apa sih? Bandelan mana mas saya? Aduh, cerita bandel. Kayaknya kalau kita ngomongin hijrah, saya pakai peci dulu ya. Oke. Biar jadi tadi apa namanya tadi tukang kopi ya. Ya. Nah sekarang kita mau ngomongin tentang seorang Mamet yang sudah hijrah secara tempat dan secara hati. Inilah profilnya dengan peci, karena peci itu mencerminkan kita ada pada posisi muslim. Juga ketika kita mau sholat bisa menutup rapi rambut kita, karena memang sholatnya nggak boleh terhalang rambut. Iya, betul. Yuk ceritain kayak gimana sih dulunya. Sebelum kenal dengan Idrisiyah, saya tidak bisa bilang diri saya muslim. Bahkan tapi KTP muslim ya? KTP aja. Ya muslim KTP kan. Saya tidak bisa bilang diri saya muslim, saya tidak bisa bilang saya seorang Islam. Justru yang ada, saya sangat membenci dengan orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan Islam dengan seutuhnya. Apalagi orang-orang yang mengaku ustadz, ulama, terus memakai atribut keislaman tapi tidak bertingkah sesuai dengan seharusnya pada saat itu seperti itu. Jadi saya sangat menjauhi. Ditambah makin tidak sukanya pada saat
eh, Islam pada saat itu menjadi wajah yang penuh kekerasan. Itu saya tidak suka. Dan buat saya seorang Islam harusnya penuh cinta, penuh kasih sayang. Nah, karena saya tidak menemukan itu di dalam Islam pada era itu ya. Jadi saya waktu itu sempat memilih ada di agnostik. Lingkungan terdekat saya nggak banyak yang tahu. Agnostik menurut pemahaman saya dan lingkungan saya pada saat itu adalah orang yang tidak beragama tapi secara ketauhidan tetap mengakui adanya Tuhan. Bukan ateis, berbeda dengan ateis ya. Nah, pada saat itu kita luar biasa kalau untuk masalah kemanusiaannya ya. Karena itu adalah bukti cinta kita pada Tuhan kita, ya kita harus berbuat baik dengan ciptaannya gitu. Nah, itu saya dapat di agnostik, pemahaman itu dengan alam, dengan semuanya tuh kita harus baik gitu ya. Saya dapat itu di agnostik. Nah, tapi saya tetap penasaran sampai suatu hari saya pernah ada pekerjaan saya di Bali. Ada pekerjaan di Bali yang cukup lama. Sampai akhirnya saya di situ ketemu dengan salah seorang pecalang ya. Saya seorang pecalang yang saya bisa sharing banyak. Sampai saya akhirnya pada saat pecalang tuh ustadznya lah ya. Iya, ajengannya umat Hindu, dan waktu itu Hindunya Bali adalah Siwa Hindu. Saya banyak ngobrol dengan beliau, terus balik ke Bandung. Pada saat itu ada teman saya yang dia sebenarnya Islam, tapi pengetahuan dia tentang Siwa Hindu luar biasa. Jadi saya banyak sharing juga sama dia. Nah, saya sangat tertarik pada saat itu dengan Siwa Hindu adalah pelajaran soal keikhlasan. Ikhlas menerima pada saat Tuhan memerintahkan kita atau menakdirkan kita menjadi sesuatu, ya kita harus menjadi sesuatu yang maksimal. Nah, itu saya dapat di Siwa Hindu. Tapi tidak membuat saya puas, karena pada saat itu begitu saya ingin, oh ya udah ini mungkin agama yang baik gitu kan. Saya coba, ternyata pada saat bab ketauhidannya bertentangan dengan apa yang ada di kepala saya. Karena Tuhan tidak boleh lebih dari satu. Sedangkan penjelasan yang saya dapat pada saat itu, ya mohon maaf kalau saya salah ya, ini karena pemahaman saya pribadi adalah pada saat itu ada 3 perwakilan sifat Tuhan dan dibentukkan dalam dewa pada saat itu. Nah, kenapa harus begitu gitu? Kenapa harus ada wakil? Nah, itu bertentangan buat saya. Nah, sampai pada suatu hari saya masuk di dalam sebuah diskusi forum ya, cukup menarik. Ada seorang santri yang habis kalah sama saya di debat, dan dia tidak bisa menjelaskan sebuah pertanyaan. Kalau memang Tuhan itu maha segalanya, kenapa Tuhan harus menurunkan nabi untuk menjadi perantara menyampaikan risalah-risalah Tuhan? Itu aja, dia nggak bisa jelasin. Sampai suatu hari setelah pertanyaan itu kan saya jadi berpikir sendiri ya, saya mencari tahu sendiri. Sampai saya menemukannya dalam sebuah obrolan seperti ini dengan teman saya. Dan saya simpulkannya setelah selesai ngobrol. Pada saat itu ada momen saya sendiri, ya mungkin kalau zaman sekarang kita ya kalau di sini bertafakur ya, diam ngahulang gitu ya. Kenapa Tuhan nurunin nabi? Jadi yang saya tangkap adalah karena kita tidak cukup bersih. Ya tadi bahasanya, esanya Tuhan, kopi tadi. Kita tidak cukup bersih untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi makanya Tuhan menurunkan orang-orang, wakil-wakilnya di muka bumi ini sebagai perantara. Nah, kita yang harus mengikuti gitu kan, atau kita yang mencari siapa sih yang menjadi perantaranya Tuhan agar kita juga bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, disitulah akhirnya saya coba cari yang mana yang paling benar dalam hal itu. Ya, cuman agama Islam. Nah, yakinlah saya kembali kepada agama Islam. Pada saat saya yakin, saya coba mencari mencari guru. Itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Saya sudah mulai ke Tasik 2015. Saya mulai ke Tasik 2016 itu saya sudah bulat dengan pemahaman itu. Saya coba cari guru. Banyak sekali ustadz atau ulama yang saya coba temuin. Tapi buat saya pribadi nggak srek
buat saya pribadi. Tidak pas pemahaman tadi, sehingga ya saya nggak mau teruskan gitu kan. Ya apa ya bahasanya, belum apa-apa sudah ada hardikan, sudah ada larangan. Sedangkan menurut saya harusnya orang seperti saya dirangkul. Egois lah istilahnya saya pada saat itu. Seperti itu, Kang. Nah, Iya. Jadi dengan latar belakang yang entertain, jadi memang unsur manusia itu pada aslinya itu memang butuh terhadap agama ya. Namun berarti kita sama nih posisinya, yaitu para pencari Tuhan. kayak sinetron ya. Kayak sinetron. Para pencari Tuhan yang memang lupakanlah apa yang terjadi pada masa lalu, pasti itu juga ada hikmahnya. Kenapa Allah menakdirkan kita ketemu dengan situasi-situasi di masa lalu tersebut untuk kita jadikan pelajaran, dan bersyukur kita ketemu dengan Tuhan yang menjadi jalan perantaranya itu adalah ulama yang bisa memperkenalkan kita kepada Tuhan gitu. Kurang lebih sama saya juga, kalau tadi sampai belajar mempelajari agama lain untuk mencari perbandingan dan sebagainya, saya juga ketemu dengan ulama A, ulama B, ulama C. Namun bicara tentang hal itu bukan berarti ulama tersebut juga jelek, tapi kan di sini ada unsur yang cocok dengan hati. Akhirnya saya ketemu dengan seorang ulama, guru mursyid di Tasik, dan akhirnya saya berpindah ingin dekat dengan beliau karena memang saya paling tahu siapa saya, sehingga saya pengen dibimbing secara lahir dan batin. Kalau jauh suka sama lawung gitu. Sehingga itulah yang membuat tadi kenapa saya ada di Tasik. Kurang lebih sama mungkin juga. Kenapa akhirnya memutuskan pindah ke Tasik, itu gimana ceritanya? Nah, jadi nih kenapa tadi saya sedikit potong. Jadi saya lanjutin cerita saya. 2017 saya berhenti mencari guru karena saya lelah. Jadi nggak pernah ketemu, dan waktu itu saya belum pernah kesini. Saya ketemu Idrisia, ketemu dengan Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, ketemu dengan Idrisia, ngaji pertama kali, sholat pertama kali, dan masuk ke dalam lingkungan ini pertama kali tahun 2018 di bulan Ramadan. Jadi kalau bicara bulan Ramadan, tahun ini adalah alhamdulillah adalah Ramadan kelima, dan semoga saya diistiqomahkan sampai akhir hayat saya, tetap di sini gitu ya, tetap bersama guru. Nah, waktu itu saya lagi pengen bikin kedai kopi. Jadi kebetulan saya punya teman yang kita siap join dari Bandung. Nah, karena saya cerita Tasik potensinya akan luar biasa di beberapa tahun ke depan, muncul ketertarikan. Saya waktu itu sendiri yang memang karena sudah jadi supplier ya di sini, supplier ke beberapa coffee shop di Tasik, ya iseng keliling sampai akhirnya dipertemukan. Awalnya ada tempat yang disewakan dengan sistem bagi hasil. Buat saya itu menarik sekali ya, berarti tidak perlu ada modal untuk sewa tempat. Oke, pada saat saya ketemu beliau, tempat tersebut ternyata tidak disewakan kalau untuk menjadi sebuah coffee shop atau kedai kopi. Dan saya akhirnya diarahkan ketemu dengan Pak Heru. Pak Heru, pada saat itu saya, siapa sih Pak Heru? Kenapa harus ke dia gitu loh? Saya pikir seperti itu. Cuman akhirnya si orang ini bilang Pak Heru lagi mencari mau kerjasama. Jadi ada tempat mau dikerjasamakan. Ya udah. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Heru waktu itu di rumahnya. Nah, obrolan saya pada saat itu dengan Pak Heru yang paling pertama adalah justru menceritakan soal yang tadi saya cerita ke Kang Yudi, berbicara tauhid, berbicara bahwa kopi sendiri menceritakan dirinya seperti penciptanya gitu loh. Di situ ngeklik dengan Pak Heru. Nah, saya yang tadinya adalah orang yang baru mulai belajar lagi Islam ya, mulai sholat, mulai ngaji dan lain-lain, dibawa ke masjid. Saya waktu itu masih di tahap dimana saya tidak suka dengan ayat yang panjang-panjang. Nah, saya datang ke sini waktu itu hari Sabtu dan kebetulan bertepatan dengan adanya buka puasa bersama di tahun 2018. Saya datang,
Terus saya masuk ke masjid, saya injak kaki kanan saya pertama menginjak karpet masjid, di situ ada getaran yang luar biasa. Dan seumur hidup saya belum pernah sehappy itu masuk masjid. Udah bagaimana indahnya di dalam masjid itu langsung lah kena ke hati, terutama buat saya mihrab. Saya jatuh cinta sekali sama mihrabnya Masjid Al-Fatah ya. Nah, pada saat saya lihat Masjid Al-Fatah, lihat mihrab, terus saya langsung diajak sholat waktu itu sama Pak Heru di paling depan, sholat maghrib. Saya enjoy, padahal surat panjang. Yang saya ingat kalau nggak salah pada saat sholat maghrib itu lagi baca Ar-Rahman. Salah satu surat yang sebenarnya buat saya pribadi, kalau sebelumnya ada sholat berjamaah dibacain surat Ar-Rahman, saya nggak suka, pasti lama gitu loh. Tapi pada hari itu saya suka banget. Saya masih ingat siapa ustadznya, siapa imamnya waktu itu, Ustadz Ajis yang saat ini di Kendal. Ya sampai hari ini saya masih komunikasi sama beliau. Happy banget ya pada saat itu. Udah satu kali, terus saya lanjut sholat isya. Saya waktu itu udah pengen kabur. Udahlah, walaupun memang senang walaupun ini, cuman ya udahlah gitu loh. Saya masih pengen main gitu, pengen ketemu yang lain. Cuman Pak Heru nyeret saya. Ayo, Matt, kita kan masih mau ngobrol. Oke. Terus sampai ke tahajud. Jadi beres, obrolan kita belum beres waktu itu. Pak Heru menjebak saya. Jadi kalau muat saya masuk Idrisiyah itu ya beliau menjebak saya. Tapi ya thank you ya, karena kalau tidak dijebak beliau mungkin juga nggak sampai hari ini. Nah, waktu itu dijebak, saya diminta sholat tahajud. Nanti kita ketemu tahajud ya. Seumur hidup saya belum pernah sholat tahajud pada saat itu ya. Saya belum pernah sholat tahajud. Saya bela-belain datang ke sini jam 3 pagi. Terus Pak Heru menjanjikan, karena saya masih sendiri pada saat itu, menjanjikan makan sahur sama-sama. Oke. Nah, beres makan sahur kita ngobrol-ngobrol, terus ada tausiah pada saat itu. Ya saya ikutan sampai isrok. Terus waktu itu masih ada salaman itu musafahah. Ada musafahah. Nah, musafahah pertama buat saya sangat mengejutkan. Ya, terus zikir juga sangat mengejutkan. Kenapa zikirnya berdiri? Saya belum pernah. Waktu itu ini ngapain sih? Gitu sambil merem. Pokoknya banyak banget pertanyaan besar, tapi anehnya saya ikutan aja, ngalir aja gitu loh. Pada saat musafahah ini juga lucu. Kenapa sih semua orang posisi badannya adalah posisi yang menghormati guru kita pada saat itu. Saya waktu itu ya tadi saya pernah punya pengalaman buruk dengan yang orang yang disebut ulama. Saya pada saat itu ya mungkin belum tersentuh hatinya ya, Kang. Saya nggak mau, tapi nggak bisa. Kurang lebih 7 apa 8 orang sebelum beliau antrian itu, badan saya seolah-olah seperti ada yang memaksa untuk sedikit tunduk di depan beliau. Lah, kenapa gini? Ya udah, saya ikutin gitu ya. Nah, terus kenapa sih cium tangannya bolak-balik? Ya mungkin kalau teman-teman yang nanti nonton ya belum pernah lihat di sini, nanti kalau ngelihat di sini cium tangannya bolak-balik. Ternyata kenapa cium tangannya bolak-balik? Ini menurut saya ya. Karena ternyata tangannya guru kita itu wangi dan enak dipegang. Terus jadi saya amazed gitu ya. Wih, wangi. Jadi saya ikutan bolak-balik. Senang karena happy ya pada saat tangan beliau itu ada di muka kita kayak begini itu. Menyenangkan sekali gitu ya. Tidak kasar, tidak bau, malah wangi. Dan apa yang saya rasakan adalah saya happy gitu loh. Saya happy udah. Lalu di kepala saya, next week saya mau lagi. Udahlah, pada saat itu selesai itu saya ngobrol sama Pak Heru lagi. Kata Pak Heru, next week ya kita ngobrol lagi. Terus saya ulangi sampai waktu itu ada di minggu ketiga saya datang ke sini, saya mendapat sebuah nah ini mungkin tersentuh hati saya pada saat tausiah ketiga. Ahad ketiga waktu itu saya Akbar menjadi imam sholat subuh. Beliau membaca surat At-Toha.
saya sudah gemetar di situ. Sudah gemetar. Saya mulai menyucurkan air mata pada saat itu. Saya nggak tahu ini apa, gitu kan. Tapi itu enak banget gitu loh buat saya. Wih, nagih nih gitu kan. Ya dapat happy zaman dulu lah, tapi bukan sesuatu yang istilahnya melenceng negatif gitu. Happy gitu kan. Wih, keren gini dalam hati saya teh. Aduh, enak gitu. Saya pengen lagi. Dan itu nagih ya buat saya ya. Terus pada saat beliau memberi tausiah gitu lagi. Syekh Akbar waktu itu ngebahas soal bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam lewat surat At-Toha. Itu jadi saya di situ Kak. Cuman saya masih belum paham. Saya itu dapatnya pada saat kita zikir, berdiri, tiba-tiba semua yang ada di masa lalu saya, dosa saya itu kayak di rewind film. Saya pengen mati pada saat itu, karena ya saya udah nggak layak hidup lah. Manusia apa gitu loh ya. Allah kasih sebegitu banyak kenikmatan buat saya, tapi tidak ada sedikit pun yang saya kembalikan gitu kan. Hina banget saya pada saat itu. Dan disitulah menjadi benar-benar turnover, titik balik saya. Udah deh, saya harus di sini. 2018 ya. Betul. Sudah relatif 4 tahun ya. 4 tahun betul. Itu Kang Luis sama perkenalan dengan saya ya. Iya, kan kita ketemu 2018 akhir di Kini. Ya, kita Saya sama-sama sudah nyeduhin kopi waktu itu. Sama-sama para pencari Tuhan nih. Kita reuni ini apa ini? Kayaknya reuni nih. Harusnya dikumpulin ya, alumni 2018 ya. Selama 4 tahun tentunya hidup ya. Tentunya hidup tidak lepas dari yang namanya ujian. Yeah. Karena kan kita masih di dunia. Dunia itu tempatnya diuji. Yeah. Sampai kapan nanti kalau kita sudah menginjakan kakinya di surga? Yeah. Nah, ada nggak ujian semacam apa yang dialami semasa sekarang setelah mempunyai guru mursyid, tapi kita beda menghadapinya, mensikapinya. Dulu kita ada ujian, wah pengennya berantem, pengennya emosi, pengen semua orang dimarahin. Tapi sekarang kok beda gitu. Boleh ceritain nggak hikmah sebelum mempunyai guru menghadapi ujian tuh kayak gimana? Tapi setelah mempunyai guru menghadapi ujian tuh kayak gimana? Karena kita kan dilatih nih menata hati gitu. Ada nggak sebuah contoh? Sebenarnya banyak sih Kang. Di bisnis, di keluarga, di apa? Ya salah satu, salah dua. Banyak, mungkin ada saya yang paling pertama dengan orang tua ya. Yang paling pertama dengan orang tua. Sebenarnya kalau sama orang tua saya baru dapetnya malahan Ramadan kali ini. Jadi saya bukan orang yang ya mohon maaf ya, mungkin juga saya bukan maksudnya mau menyalahkan orang tua saya dalam hal ini, tapi selama ini saya pendidikan yang saya dapat adalah bikin saya tidak respect dengan orang tua saya tidak dekat dengan orang tua saya. Karena dari sekitar awal tahun 2000-an kita udah berbeda pandangan gitu kan. Sampai tiba-tiba Lebaran kali ini, setelah 2 kali Lebaran saya nggak pulang karena COVID ya. Saya baru pulang kemarin. Saya itu nangis, Kang. Saya nangis pada saat saya ngedorong kursi roda bapak saya, ayah saya untuk berangkat sholat Id. Saya kayak ditampar. Kamu hidup udah 30 tahun lebih, tapi kamu baru sekarang gitu loh. Sedangkan bapak saya mungkin udah ribuan, ratusan kali ngangkut saya dari ketiduran depan TV, atau pada saat saya sakit, atau bahkan cuman sekedar nganterin saya sekolah. Tapi saya seumur hidup saya baru kali itu saya anterin bapak saya gitu loh. Dan saya nggak tahan gitu kan. Ya Allah, terima kasih banyak gitu loh, saya baru dapat. Jadi
selama ini saya selalu menghadapi orang tua saya gitu ya dengan tidak sopan gitu. Karena memang seperti itu, kita selalu bertemu pada saat kita sama-sama butuh. Pada saat kita nggak sama-sama butuh ya nggak perlu, ya lu gue gitu kan. Nah tapi pada saat kemarin, di saat semuanya tidak mungkin untuk bisa ngangkut bapak saya, ngedorong bapak saya, dan cuman saya yang memungkinkan, ya udah. Tapi ternyata di situ saya dapat itu. Di situ sebenarnya doa-doa saya selama ini adalah saya ingin itu gitu loh. Saya sudah minta itu kepada Allah, karena buat saya seumur hidup saya belum pernah membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi ya mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah nggak ada gitu kan. Cuman kalau saya masih diberi kesempatan, saya pengen membahagiakan mereka semasa mereka hidup gitu loh. Jadi saya selalu minta sama ya Allah, ya jangan cabut nyawa mereka dulu gitu loh, dan sehatkan mereka selalu sampai saya bisa membahagiakan mereka. Berarti bedanya adalah ketika zaman dulu sebelum kita mempunyai guru mursyid, itu dulu suasana hati kita, mohon maaf tanda kutip ya, bukan berarti menyalahkan Ya. Suasana hati itu keras gitu. Betul. Melihat bapak sakit cuek aja gitu kan. Iya. Nggak pengen ketemu, nggak pengen nangis, nggak pengen sono juga rindu kangen, nggak ada gitu. Betul. Tapi bedanya sekarang hati kita yang terbimbing oleh agama, oleh guru, itu menjadi lebih lembut dan peka. Jadi sayang gitu kan, jadi mendoakan, jadi ingin membantu, mengantar, dan bahkan rindu kangennya jadi beda gitu kan. Ya ada harapan sebenarnya Kang. Saya pengen mereka kesini. Saya pengen mereka bisa ngaji bersama. Karena saya sudah berkali-kali bicara ke orang tua saya nggak mau nanti di yaumul akhir itu kita nggak satu barisan gitu loh. Itu harapan saya gitu kan. Ya kalau kata bahasanya guru kita, ya jangan karena dapat syafaat, tapi karena memang mujahadah kita semua untuk bisa ada di dalam satu barisan bersama guru. Nah itu yang saya ingin sekali gitu ya mereka. Jadi ya alhamdulillah gitu kan, momen lebaran kemarin buat saya luar biasa sekali gitu. Akhirnya orang tua sudah bulat juga untuk mau pindah ke Tasik gitu. Bahkan adik saya yang bungsu juga mau ikut. Ya tinggal proses aja sih, karena ada properti yang memang harus diselesaikan dulu lah, seperti itu. Jadi indah ya hidup dalam bimbingan guru ya. Gak ada yang lebih indah kalau kata saya. Terbaik ya. The best. Walaupun kalau kita ngomong apa ya Kang, ya pada saat awal-awal 2018 pindah, ya wajar lah ya, orang baru pindah kan, sempat ada struggle dulu gitu kan. Banyak pelajaran kalau ke model waktu awal. Iya, salah satu struggle-nya saya bisa bayangkan. Kita orang entertain yang sekali sepukul dua pukul dapat puluhan juta tuh saya ngalamin gitu kan. Betul. Sepukul dua pukul ratusan juta tuh saya ngalamin. Betul. Tiba-tiba mungkin salah satunya ketika berpindah ke Tasik, secara maisah, secara materi berkurang. Mungkin salah satunya itu mungkin. Iya. Namun setelah kita jalani, gimana coba ceritain. Jadi gini, yang paling lucu tuh adalah jadi gini Kang, saya memutuskan hijrah total itu 2018 bulan Oktober. Jadi bertepatan alhamdulillah waktu itu dapat hadiah juga. Saya bisa berhenti ngerokok. Saya berhenti ngerokok 2018. Saya dulu ngerokok dan vaping ya. Berhenti total itu 2018 bulan Oktober, bertepatan dengan saya memilih untuk hijrah. Jadi waktu itu ya Pak Heru juga waktu itu bilang, karena kopi yang waktu itu saya bicarakan dengan Pak Heru yaitu kopi Hau, yang alhamdulillah sampai saat ini masih ada di Saung Panyawa. Saya tidak konsen di sana karena saya bolak-balik Tasik, masih ngerjain, masih supply, masih jadi konsultan coffee shop juga. Ya penghasilan saya dari situlah ya. Tiba-tiba disuruh tinggalin itu semua untuk kesini. Cuman kalau boleh dibilang apa ya, entah kenapa ya,
ngalir gitu aja. Saya oke, saya bilang gitu, saya tinggalin semuanya 100% saya tinggal. Saya memilih untuk ada di Tasik dekat dengan guru karena waktu itu momen ngaji benar-benar dikejar ya, momen ngaji benar-benar dikejar. Ya udah, saya tinggalin semua. Ya waktu itu pelajaran yang paling pertama saya dapat adalah uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Karena uang itu hanya alat tukar. Sedangkan kalau dulu uang adalah segalanya, gitu kan. Kalau lu nggak bayar gue pakai duit, gue tonjok lu, gitu kan. Atau nggak ada cerita, ya nggak deal lah, gitu, nggak jadi, gitu kan. Cuman kalau pada saat itu awal saya pindah, pelajaran paling pertama saya dapat soal bab ekonomi ya adalah uang bukan segalanya. Karena ternyata dengan uang yang nggak nyampe 10% kali ya penghasilan saya pada saat itu di Bandung dengan kesini, tapi ya buktinya saya masih bisa hidup sampai hari ini dan nggak kurus gitu loh. Nggak ada kurus-kurusnya. Pertanyaan berikutnya, hidup tuh apa sih yang dicari? Hidup sebenarnya kalau kita balik lagi ke cerita kopi ya, saya balikinnya ke cerita kopi deh paling gampang. Hidup buat saya saat ini yang saya rasakan adalah kebermanfaatan. Seperti sebuah kopi, bagaimana dia bisa dinikmatin di akhir. Sebesar-besarnya kebermanfaatan buat orang, itu aja sih buat saya. Kalau itu kan ada keterangan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Betul. Kita mencari ketenangan nggak dalam hidup? Betul. Tenangan, bahagia, nyaman. Nah, ternyata ketenangan itu tidak melulu oleh uang. Betul atau betul? That's it. jadi gini loh, kalau masalah itu yang paling lucunya adalah ya subhanallah ya, saya bisa bilang kok sekarang duit di saku kadang-kadang 0 rupiah, kita jalan yang penting bensin di kendaraan kita ada, berangkat. Dan gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran sedikit. Tawakal tingkat tinggi ya. Dulu kita di Bandung gak pegang uang sekian di dompet tuh gak? Iya. Gemeteran. Cuma ada 100.000 lah ya. Wah udah panik itu mah. Panik gitu. Kalau sekarang gak ada. Karena dulu bertuhankan uang ya. Iya. Jika kita sudah kenal dengan Tuhan yang sesungguhnya, kita tawakal tingkat tinggi ya. Iya. Nggak ada keraguan, nggak pernah ada ketakutan kalau sekarang. Jadi ya berangkat aja gitu loh. Apa sih namanya, nggak khawatir gitu loh, karena qadar Allah aja. Kalau memang ini adalah keinginan Allah, pasti akan terjadi. Oke. Di sini kita berada di lingkungan pesantren Idris ya, pesantren Thoriqoh, pesantren Tarekat, yang dibimbing oleh seorang guru mursyid yang konsentrasi pelajarannya di bab tasawuf, dengan tidak meninggalkan bab tauhid dan bab fikih. Ada pertentangan nggak di pelajaran yang disampaikan oleh guru dari awal-awal sampai sekarang? Penolakan? Nggak pernah. Saya nggak ada sedikit pun. Kalau boleh dibilang ya karena mungkin saya adalah orang bodoh ya. Karena kalau bab agama, bab fikih apalagi, saya benar-benar orang yang sangat-sangat bodoh. Berarti kita ketika memposisikan bodoh, terima aja dan nanti hati yang menerimanya gitu ya? Iya, jadi gini Kang, mungkin kan juga tahu ya, tadi kita juga sempat ngobrol sebelum kamera on, saya punya banyak sekali teman-teman saya yang ada di Salafi, ya teman-teman saya di Salafi, ya rame. Akhirnya saya selalu memberi penjelasan bahwa ada guru saya gitu. Saya selalu menjawab itu. Kenapa saya menjawabnya seperti itu? Karena saya tidak tahu. Dan akhirnya ya alhamdulillah gitu ya. Saat ini teman-teman saya itu akhirnya justru mereka yang mencari tahu atas apa yang saya lakukan, karena mencontoh apa yang guru lakukan. Contoh lah kayak model sholat tahajud berjamaah. Itu akhirnya mereka menemukan. Terus soal bagaimana zikir berdiri, itu mereka menemukan. Terus juga teman-teman saya itu contohnya kayak model sholat hajat, sholat tasbih, itu teman-teman saya juga menemukan. Jadi ya akhirnya mereka jadi alhamdulillahnya mulai lentur gitu kan.
oh yang si Mamet lakukan, yang katanya gurunya lakukan tadi sesuai kok, ini ada contohnya, selalu begitu. Ya alhamdulillah, mungkin karena kebodohan saya tadi ya, saya benar-benar blank Kang. Kalau soal fikih jangan tanya saya. Jadi kalau bab belajar ada baiknya kita merasa bodoh sehingga kita hati aja yang menerima gitu. Betul. Mungkin itu ya yang bikin saya Dan enjoy. sekarang kita seringkali pertentangan. sehari-hari kita belajar bab tasawuf. Saya merasa nyaman. Apa pendapat Mas Mamet, kenapa penting kita mempelajari bab tasawuf? Tasawuf sendiri ini menurut pemahaman saya ya, setelah ada di sini dari tahun 2018, insya Allah di bawah bimbingan guru. Tasawuf adalah adab. Nah, bagaimana kita beradab, bagaimana kita bersopan santun sebenarnya, sampai bagaimana kita memaknai sebuah kejadian atau sebuah takdir, gitu kan. Bagaimana hati kita menerima, mengelola hati ini, bagaimana kita bisa bersopan santun itu tidak sebuah kepalsuan, tapi ya memang begitu, gitu loh. Contohnya pada saat kita diajarkan berhusnuzon, pada saat kita belajar berhusnuzon, diajarkan berhusnuzon, otomatis hati kita akan nyaman. Misalkan ginilah, Kang Yudi pakai motor baru, ya. Kalau kitanya nggak berhusnuzon, nyangkanya aneh-aneh dong. Tapi kalau kita husnuzon, kalau kita berprasangka baik dan kita melatih hati kita selalu seperti itu, nggak akan ada muncul gimana-gimana. Nggak, ya bahasanya tetangga beli parabola ya, guru kita suka bilang gitu ya, tetangga kita beli parabola, kita beli paramek gitu, atau beli panadol tadi. Ya jadinya nggak gitu, ya malah ikutan happy yang ada. Wah, alhamdulillah nih, Kang Yudi baru beli kendaraan, kalau ada apa-apa kita bisa pinjem dong. Akhirnya kan mindsetnya jadi seperti itu. Jadi justru yang dipandang adalah sebuah kebermanfaatan, dan itu bikin ya tadi ketenangan, kenyamanan, bahagia. Jadi lihat orang teman-teman kita maju, lihat orang lain maju, ya kita malah jadi ikutan happy dan malah jadi terpacu. Dan itu menurut saya adalah hasil dari tasawuf dan bimbingan guru. Seperti itu sih Kang. Jadi hatinya tuh enak aja, nggak gimana-gimana lah gitu. Baik, salah satu turunan dari ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bab mengelola hati, ya, memperbaiki penyakit hati, dan mendandani hati, karena segala sesuatu bermuara dari hati. Betul. Jika hati kita baik, tindakan kita juga baik. Betul. Dan suatu saat nanti siapa yang bisa ketemu Allah adalah hatinya yang bersih gitu kan. Sebenarnya kalau bicara ngobrol itu nggak akan selesai dengan sejam 2 jam, karena kalau saya di kedai juga bisa seharian tuh kalau ngobrol di sana. Yeah. Tapi tentunya kan kita juga dibatasi oleh durasi ya. Yeah. Mungkin di next episode kita susun lagi untuk menyampaikan hikmah lain di episode mendatang. Ada hal lain yang ingin disampaikan kepada sahabat IGTV, Kang Mamet? Apa ya, kalau saya sih untuk teman-teman apalagi yang masih penasaran soal Idrisiyah, paling gampang adalah datang cicipin ya, karena buat saya ini adalah hidangan yang paling nikmat gitu kan, yang pernah Allah sajikan buat kita, hidangan hati. Jadi datang, dicicipi, dinikmatin, baru kita bisa jawab kira-kira sesuai nggak dengan diri kita. Nah itulah kenapa saya rajin sekali ngajak teman ke sini, teman ngaji, walaupun mungkin ya baru 1-2 orang yang mulai ikutan, mulai datang gitu ya. Ya karena buat saya ada sesuatu yang enak ya harus dibagi, agar teman, saudara, sahabat kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Betul. Kebahagiaan harus kita bagikan. Terima kasih Kang Mamet, silahkan diminum kopinya. Terima kasih atas seduhan kopinya. Jangan bosan-bosan untuk menyajikannya di podcast Idrisiyah TV. Insya Allah. Karena ini bagian daripada berbaginya Enggal Kopi kepada
podcast Idrisiyah TV ya. Iya. Jadi kita akan bagikan kepada bintang tamu. Jadi bintang tamunya setiap hari berganti-ganti. Besok juga akan ada berkumpul Universitas Islam se-Indonesia di Idrisiyah akan masuk ke podcast dan kita akan suguhin kopi kita. Insya Allah. Siap support ya? Ya, supportnya saya tambahin bukan hanya dari Enggal Ngopi tapi juga dari Tenjo Bumi Kopi. Tenjo itu bahan bakunya ya. Betul, bahan ini bakunya, adalah bahan kalau ini bakunya, seduhannya. Seduhannya, betul. Jadi nanti sahabat IDTV juga jadi tahu kopi itu panjang ceritanya. Betul. Mulai dari ditanam, setelah ditanam juga dipetik, masih green bean, masih hijau. Ya. Setelah itu dikeringkan, setelah itu dibakar, Ya. setelah itu digiling, Baru setelah diseduh. giling diseduh. Di ketinggiannya ada di 1500 mdpl, betul. menghasilkan kopi yang berbeda, panjang ceritanya. Betul. Jadi sangat termasuk orang yang tidak bersyukur jika mencicipi kopi tapi tidak membayangkan bagaimana Allah mengirimkan kopi di atas gunung ke meja kita. That's it. Subhanallah. Terima kasih Kang Mamet atas Sama-sama. waktunya hadir di studio IDTV. Oke. Semoga aktivitas kita selalu dalam bimbingan guru, Amin. selalu dalam ridho Allah. Amin. Terima kasih Kang Mamet. Ya, terima kasih. Sahabat IDTV, banyak hikmah yang bisa kita gali dari seorang Mamet, kopi expert yang sudah lebih dari 10 tahun menggeluti di bidang yang sama. Jadi kalau Anda ingin menjadi expert, kalau Anda menjadi ahli di bidangnya, itu jangan bosenan. Itu harus ditekunin sampai kita benar-benar jadi di bidang tertentu. Alhamdulillah saya juga menekuni di bidang tertentu, di bidang fotografi sudah lebih dari 10 tahun. Saya main foto di tahun 2000 dan sekarang udah lebih ya 20 tahunan lah ya. Hikmah yang kedua selain di bab kopi yaitu siapapun Anda, kondisi apapun Anda di luar sana, bercita-citalah ke arah yang lebih baik. Karena kita nggak tahu hidup sampai kapan. Bisa jadi Allah menjemput kita detik ini, satu jam ke depan, besok atau lusa, kita nggak tahu. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan ketika setelah kita dijemput oleh Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, kondisi apapun kita, yuk kita menuju ke arah yang lebih baik. Bercita-cita aja dulu, nanti Allah akan tunjukkan jalannya. Demikian yang bisa kita sampaikan di program podcast Idrisiyah TV kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.